Oke. Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Satunya. Dan kali ini tetap ya dengan sang konslator karena nggak akan ada habisnya membahas segala sesuatu dengan sang konslator ini, nggak pernah akan ada habis dan nggak pernah akan ada matinya. Karena ini akan selalu terus kita dengungkan, kita suarakan, dan terus akan kita gaungkan ya. Jangan capek-capek ya Mbak Kontreng ya. Jadi di episode kali ini kita akan bahas apa Mbak? Kita ngobrol biasa aja ya. Ngobrol biasa aja, dan akhir-akhir ini kebanyakan yang terjadi dari teman-teman ini kan masih banyak yang terlalu manja, terlalu lemah ya. Jadi mereka memang membutuhkan dukungan moral dari terutama mungkin aku ya, dipercaya untuk itu. Jadi kebanyakan mereka datang itu bukan untuk mencari solusi sebenarnya, tapi lebih ke curhat. Terus kalau diajak mikir, paniknya lebih dulu, jadi logikanya bergeser gitu aja. Jadi kan ketakutan mereka yang ketakutan untuk tidak turun visa, tapi kan ada bagian-bagian tertentu yang notabene itu bisa dijadikan satu alasan secara formal seperti itu. Contoh ya, kayak kemarin kan aku share sebuah jadwal, ya kan, timetable dari majikan. Sebenarnya itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk pemutusan kontrak, malah kita tidak perlu membuat satu kronologi. Dan itu memang dibutuhkan sebenarnya. Ya, hal-hal kan seperti itu. Kita pernah bicarakan waktu itu. Kita kampanyekan schedule harian. Waktu itu kan. Betul. Nah, ini kan justru keuntungannya, schedule-nya adalah dari majikan. Nah, jadi ini satu keuntungan. Tapi kalau kamu sendiri yang bikin kan seolah sepihak, ya toh. Tetapi tetap tidak ada salahnya dengan cara menggunakan diary. Cuman kembali lagi mereka malas, mereka maunya instan. Ini yang saya lihat. Tetapi di satu sisi mereka juga ketakutan, gitu kan. Dan mereka tidak bisa memperjuangkan haknya. Jadi hilang kekuatan, hilang ketegasan untuk ke situ. Jadi jawabannya mau, piye yo Mbak? Bagaimana kepiye? Tapi seolah kan aku malah bededek karena aku kayak nyurung mobil mogok kan. Aku ngejak awakmu mikir supaya mlaku ngono. Iya. Jadi kadang sing diajak mikir ki ya ora gelem marai kuwi lho. Nek tekan mburine kluthek. Lah piye, Mbak? Aku sik butuh duit. Nah, arep ngono aku ya sidone miso dancuk. I like this. Jadi ini enggak sekali, berapa hari ini banyak sekali yang seperti itu. Dan bahkan kemarin aku kemarin benar-benar tak pisui bener. Tapi dia itu sebenarnya konsultasi ke aku suwi, Mas. Jadi suwi sebenarnya. Tapi dia enggak kapok gitu loh. Karena apa? Dekne kan sudah tahu ya, sebenarnya dia bekerja di majikan ini 2 tahun, ya kan. Sebelum 2 tahun ini majikannya sudah memperlakukan dia tidak sangat baik, bahkan aturan dilanggar, libur gak oleh gini, terus kon mijet dan lain sebagainya. Artinya kamu itu sudah diperlakukan secara eksploitasi di dalam 2 tahun pertama, ya kan. Hampir 2 tahun itu kan di saat nyedeki finish kontrak, majikan mau merayu dia untuk merenew, disitulah majikan menunjukkan manisnya. Nah, aku bilang sebenarnya kamu di sini kan anak-anak itu selalu tidak mau men-challenge dirinya dengan hal baru. Oh ya. Jadi ya zona nyaman ya, mempertahankan zona nyaman. Betul. Tapi sebenarnya dia juga tidak sedang nyaman. Ya sebenarnya. Jadi ini kebiasaan yang dimana kurang mengetahui diri sendiri. Kenapa kurangnya komunikasi pada diri sendiri, menyadari di mana sih value kamu. Di mana sih? Sebenarnya kamu itu berada di sini bukan karena kamu itu nggak mampu, tapi karena kamu punya kemampuan. Jadi untuk mengubah mindset ini loh yang susah. Betul. Kata adikku kemarin juga kayak gitu. Kita itu harus bagus. Jadi dalam notabene-nya begini. Teman-teman kan sudah punya value kan, sudah datang ke Hong Kong. Sudah 1, 2, bahkan ada yang 3 kontrak. Seharusnya kebingungan itu sudah tidak ada kan, harusnya kan. Betul. Semakin hari mereka semakin memahami
dan mengetahui trik sama triknya majikan itu nge-treat teman-temannya itu kayak gimana kan, kayak gitu kan, harusnya betul sekali itu terpahami kan dengan kondisi kan. Dan ini satu lagi Mas yang mau saya gaungkan adalah Hong Kong itu tetap membutuhkan PRT. Yes. Hong Kong tergantung ke PRT. Why is it like that? Hong Kong, the city, need a helper. It's depending on the helper whole life. Why? The proof is ID 407 and the regulation itself. So this country, this city, it will be still need a helper. Jadi nggak akan ada ceritanya Hong Kong nggak butuh pembantu. Buktinya apa? Regulasi Employment Ordinance, Foreign Domestic Worker, Foreign Domestic Helper. Itu ada. Kalau nggak ngapain ada peraturan? Ngapain ada kontrak kerja? Karena warganya tetap membutuhkan. Karena mereka mengakui we are here deserve to be higher. It's not because we are cheap. But we are required to be higher. We have a skill, we have a value. Di sini yang harus kita tunjukkan. Jadi. Dan ini lupa, ini tidak pernah dikeluarkan statement ini oleh siapapun. Ya. Dan itu. Andaikan dibuka debat dengan majikan, kalimat ini tak keluarkan, sayangnya kan nggak ada yang mau debat. Enggak. Nanti kita bikin siaran pers sendirilah. Nanti coba kalau ada link kita siaran pers sendiri yang setidaknya ada notabene-nya kan kita harus naik dulu kan. Jadi kita harus naik dulu supaya mereka ngelihat kan. Setelah dirimu kan sudah terlihat ya di permukaan. Nanti kita lihat aja dalam perkembangannya mana yang ternyata hapcok ya, yang bisa dengan dirimu lebih baik kamu ajak diskusi, dan bagaimana kalau kita bikin pertunjukan atau talk show di mana kamu yang ngesponsorin aku, terus ada majikan, bagaimana dirimu? Kalau memang ternyata loh ya di media tersebut, oke. Kalau enggak kita bikin sendiri atau langsung aja kita undang Jungkit Man. Nah sekali lagi kan kita Jungkit Man atau siapa majikan yang mau kan diajak ngomong ibaratnya. Terus betul. Ya itu semua bisa kita kondisikan. Tapi ya kembali lagi kita akan cari talent dan di mana majikan-majikan yang super ekstrim berani nggak diajak ngomong. Masalahnya kan di situ. Masalahnya kan kalau yang baik-baik kita nggak perlu, mereka sudah baik sebenarnya. Itu dia. Yang bleset itu mungkin ada pancingan uang sama dia, mungkin dia mau lah kalau dibayarkan untuk ngomong. Tapi dia mewakili dirinya sendiri, kita cuma ngasih. Karena Hong Kong sekali lagi kan ada di mana bahwa setiap sesuatu effort yang dikeluarkan itu ada fee-nya kan. Nah, bisa jadi kan nanti 1 jam 2 jam ngoceh-ngoceh silakan lah kamu, sesuai dengan kamu memperlakukan majikan dan sesuai hati nuranimu sendiri, bebas di diskusi itu. Kalau enggak terima kan jadi nggak ada masalah kan. Benar. Jadi ini yang juga sering saya pikirkan, di mana bahwa sirkulasi teman-teman itu berubah. Setiap waktu itu berubah karena setiap bulan pasti ada orang baru masuk atau orang lama pulang belum kuat. Otomatis. Jadi kalau yang dulu dia tidak ngeh dengan hukum balik lagi, sedangkan aturan Hong Kong berubah kan dia agak lagi. Pada prinsipnya kan ada beberapa peraturan yang berubah. Misalnya kan kayak ngelap jendela. Ya kan, itu kan dulu ada, sekarang itu sudah sangat dilarang keras kan. Peraturan 1 hari holiday kan ditambah 1 hari kan. Betul. Nah, jadi peraturan kan dinamis. Jadi saya rasa kita tidak akan ada habis untuk mendorong dan memberikan motivasi. Dan yang dibilang tadi manja banget loh gitu. Bandung itu Miss Juni itu masuk terus, padahal aku loh bukan konselor, bukan konsletor. Aku cuma karena gini, mereka kenapa sih kan inget toh semalam kan kayaknya kemarin malam kan aku sampai bikin gini kan. Kalian ini dibikinkan video, tapi kalian nggak mau membuka linknya. Kalian dibikinkan tulisanku udah dari tahun 2016 tentang kontrak kerja pun sampai kontrak kerja per
clause-nya itu aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bayang no, nulis 4 lembar kuwi seberikut penjelasannya tentang potongan jika terjadi ganti potongan itu tanganku sampai kemeng loh. Effort ya buat teman-teman ya, memberikan effort ya, memberikan pikiran buat teman-teman ya. Iya, meskipun itu kontrak hijau dulu, tapi pada dasarnya nggak ada perubahan, cuma ada tambahan di nomor 7 aja kan tentang pembersihan jendela. Selainnya kan nggak ada, selainnya kan sama. Nah, ini yang kemarin itu bilangnya, Mbak kontrak kerja itu bahasa Inggris, aku nggak ngerti kalau ada peraturan itu loh. Kamu bisa cari di Google 2016 judulnya ini, kamu ketik ini pasti ketemu. Itu sudah berbahasa Indonesia, tak tulis. Istimewa, ya? Hingga akhirnya Playboard mengeluarkan PDF yang berbahasa Indonesia juga yang diterjemahkan. Keren. Hongkong sudah sebegitu fleksibelnya ya untuk agar teman-teman juga memahami aturan-aturan. Cuman kadang kita agak sedikit ngeluarin tenaga aja mules ya. Iya, itu dia. Jadi mereka belum mampu melawan ketakutannya. Itu saja yang saya lihat. Terus akhirnya cuman piye bagaimana mengeluh, dan kalau diomongin, Mbak kamu itu nggak cari solusi, kamu mengeluh. Endingnya yang ditekan itu, jadi Mbak Kontre nggak bisa memberikan solusi, kan aneh. Jadi solusi itu ada, tapi kamu nggak mau melangkah. Akhirnya kamu menyalahkan orang yang kamu ajak ngomong, yang kamu anggap dia mampu memberikan solusi. Jadi ini kebanyakan yang terjadi beberapa hari ini. Perasaan nggak beberapa hari ini, sejak beberapa tahun yang lalu memang. Tapi dalam 2 minggu ini saya menerima teleponnya sering ke situ, Mas. Tapi, daripada yang benar. Apakah yang sering ngobrol itu memang teman-teman yang notabene-nya baru berangkat dari Indonesia atau baru selesai potongan, atau dalam waktu? Tidak juga. Average lah. Dari yang masuk. Average-nya justru kalau kali ini ya, kejadian beberapa dalam 2 minggu ini 50-50 dari anak Indonesia yang baru datang, pendatang baru sekaligus sama orang lama. Kalau pendatang baru kan memang penyesuaian ya, kebanyakan honeymoon stage-nya dia tidak sanggup. Jadi ada beberapa kondisi yang mana memang mereka belum sanggup adaptasi. Ada juga yang mereka harus melangkah, cuman mereka terikat sistem online. Jadi saya kondisikan itu kan karena lebih ke mental ya, mereka lebih ke emotional abuse dari majikan. Contoh sikap majikan yang marah-marah dengan tanpa alasan, bahkan membanting barang sampai pecah belah. Ini kan membuat si anak ini mentalnya nggak bisa stable, jadi akan ada trauma tersendiri. Dari trauma inilah aku menyarankan untuk, Mbak aku pengen ganti majikan, nggak kuat, boleh. Jadi saya sarankan boleh, dengan kamu memberikan alasan dan membuktikan itu semua. Bukti foto tersebut bisa kamu cetak, dilampirkan di belakang. Tapi satu hal, kamu harus pulang Indonesia, proses menunggunya. Yang kedua, kamu nggak bisa pindah agen karena kamu masih terikat sistem online, kamu baru habis potongan. Nah, di saat mendengar pulang Indonesia, disinilah mereka nyalinya ciut. Karena apa? 1, perjuangan mereka untuk terbang ke sini itu menunggu lama, Mas. Yang kedua, malu karena dia merasa belum berhasil. Ini sudah pernah ada yang ngomong ke saya, tak bilang, kenapa kamu merasa malu? Dia nangis, Mbak aku menunggu di Indonesia proses 1,5 tahun. Akhirnya aku harus pulang dengan tangan kosong, belum berhasil. Langsung gue jawab apa? Kenapa kamu memikirkan orang lain, atas penilaian orang lain atas dirimu? Hidupmu bukan untuk memuaskan dia. Apakah kamu pikir setiap dari kita itu pasti berhasil? Tidak, semua perlu proses. Kamu masih beruntung, aku bilang gitu. Habis potongan kamu masih punya gaji, kamu pulang bawa uang. Ada yang baru 1 bulan langsung diterminate, disuruh pulang. Jadi kita harus memberikan perbandingan seperti ini untuk menenangkan jiwanya dia yang merasa butuh validasi. Jadi sebenarnya mereka itu insecure. Jadi insecure-nya itu lebih tinggi. Diomong wong bingung ya kan, diomong tonggo bingung. Semuanya pengennya ya berhasil kerja ke luar negeri itu. Tapi kan
tidak melulu keberhasilan itu tanpa proses. Semua itu perlu proses. Berarti konsen. Jadi mereka lupakan prosesnya. Konsen kita itu bahwa mentality mereka itu tidak siap. Kan kalau mentalnya dia siap, terlepas undang-undang dia nggak ngerti, aturan nggak ngerti, selama mentalnya siap, aku pikir ya go ahead ya, masih. Iya, go ahead. Dalam artian begini Mas. Cuman nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Nah, terus kemarin itu yang aku bilang 3 tahun sampai 3 tahun setengah dia memutuskan mundur dengan alasan bahwa dia tidak diperlakukan seperti manusia. Kamu sudah tahu sejak awal, tapi kenapa kamu renew kontrak? Jawabannya yaitu tadi. Betul. Awalnya majikan saat mau renew kontrak berubah. Kamu dalam 2 tahun, dalam 1 tahun saja kamu sudah bisa mengetahui majikanmu seperti apa personalnya. Ya, jadi tidak perlu menunggu sampai kamu 2 tahun. Jadi kamu sudah tahu kamu fokus mau pindah majikan, dirayu apapun ya udah kamu pindah majikan. Finish kontrak ya finish kontrak. Tapi kan arek-arek selalunya nggak seperti itu. Ya, aku kembali lagi ya, memang ketika kita dibalikan bahwa lah kamu aja nggak ngerasain. Terkadang ada senilai ketika kita ngomong kamu nggak ngerasain. Sekarang pertanyaan saya, kamu nanya saya, apakah saya harus ikut merasakan apa yang kamu rasakan? Ya aku jadinya remuk sama kayak kamu dong kan. Ibaratnya kan kalau kita bicara kan kayak justru ketika kamu bertanya saya memberikan gambaran di sisi yang berbeda supaya kamu putar motivasi dan mau bergerak, mau melakukan sesuatu, do something untuk agar supaya kamu bisa membetulkan sesuatu yang keliru gitu loh. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah mindset ya. Jadi mungkin pembekalan ya, kita nggak bisa menampilkan bahwa mereka adalah komoditas ya. Kita bicaranya kayak ekstrim ya, komoditas. Bicara saja kita memang mengkomoditaskan diri kita. Di satu sisi kita juga bisa mengambil satu pelajaran di sana. Tergantung makanya kan prioritas kamu apa, tujuan awal kamu apa. Kalau kamu kamu pemula, ambil ini sebagai pembelajaran selagi 1, kamu tidak dipekerjakan tidak sesuai kontrak. 2, kamu tidak dipukul. Yang ketiga, masalah mental itu adalah pelan-pelan menyesuaikan. Nah, dengan kamu sharing dengan orang yang tepat, itu bisa memberikan satu kekuatan tersendiri. Tetapi kalau kamu sharingnya dengan orang yang kurang tepat, bahwa itu tidak kamu jadikan satu pengalaman, tapi kamu jadikan satu kegagalan dalam artian rem cakram kamu untuk berhenti sampai di situ, berhenti untuk belajar, artinya kamu sendiri lebih gagal dari yang ibaratnya kamu belum mencoba, kamu tidak mau mencoba. Di sini kan kamu lebih gagal lagi dalam artian minimal kalau kamu sudah mencoba, kamu sudah berusaha yang terbaik. Kalau kamu gagal, itu artinya wajar. Ada. Yang penting kan kita mencoba, jadi kita sudah take action kan. Jadi kita coba dulu. Kamu sudah mencoba. Outcome-nya masalah berhasil atau tidak serahkan sama Tuhan, selesai kan? Kita kan belum disuruh berusaha. Ya, kadang-kadang sih balik. Kalau pembicaraannya buntu, saya mesti balikkan ke situ. Aku udah ngasih solusi, sampean bertanya. Kalau sampean nggak bisa, alternatifku sudah sampai 3, alternatif keempat sampai ke sini. Ya silahkan, keputusan balik. Nggak usah jauh-jauh Mas, nggak usah jauh-jauh. Naik sepeda motor. Kita waktu pembelajaran pertama gigi berapa sih? 1. Gigi 2. Kamu mau ke gigi 4 itu kan perlu proses. Nek langsung kamu gas gigi 4 ya mencolot. Kurang lebih kan seperti itu. Dan di saat kamu belajar naik sepeda motor, kamu nggak langsung bisa. Ada kalanya kamu jatuh juga, ada kalanya kamu nabrak juga, ada kalanya kamu nggak balance. Tapi kan kamu tetap bangkit lagi. Di situ loh. Jadi itu sebentuk pembelajaran sebenarnya. Itu dari analogi itu bisa dijadikan satu gambaran yang paling mudah bagi teman-teman kita. Kalau kita menggunakan analogi yang terlalu tinggi, mereka susah untuk menyerapnya. Ya, bukan tapi karena SDM atau apa. Pada prinsipnya kan teman-teman itu bukan nggak bisa bekerja, tapi kena mental kan. Iya, mentalnya yang kena. Bukan nggak bisa kerja ya kan, tapi kena di mentalnya kan, dan itu yang melumpuhkan melumpuhkan kinerja saraf kita. Semuanya, melumpuhkan kinerja saraf kita. Iya, dan akhirnya hilang fokus ya kan.
terus hilang lagi semangat untuk bekerja, hilang prioritas ya kan. Jadi semuanya itu kan sudah jelas, terus akhirnya kamu menjadi absent minded di situ, bahkan diajak ngomong majikan pun kamu akhirnya plunga-plungu sampai kamu nggak ngerti maksudnya apa meskipun kamu bisa. Nah, di sini kan kemarin juga ada kan aku bilang bahwa ada majikan yang super perfeksionis dan ini anaknya bukan non gitu loh. Terus dia ngomong ke saya sampai katakan nyapu lantai aja nggak benar kalau nggak ngikuti caranya dia, sekalipun ngikuti caranya dia nggak benar. Terus aku bilang gini, ini majikanmu memang bermasalah, masalahnya adalah di dia sendiri, di mana sebenarnya dia butuh seseorang untuk dibully bukan untuk bekerja. Jadi kebutuhan mental dia. Nah terus saya kasih solusinya apa? Solusinya hanya ada 2, stillness dan numbness, di mana tanpa menggunakan perasaan. Jadi membatu, dan stillness itu adalah membatu, numbness itu adalah di mana kita mati rasa. Jadi jangan menggunakan perasaan. Jangan ambil apa yang dia sampaikan ke kamu. Kita harus memaksa diri kita untuk menjadi seperti itu kan. Dan itu yang tidak gampang kan. Jadi memaksa diri kita sendiri untuk bisa survive, bertahan. Aku harus begini, dan itulah yang kadang mereka tidak mampu ya. Ketidakmampuan menjadi benturan. Jadi memang harus mental sekali. Makanya guru-guru PT zaman dahulu itu kalau manggil, kalau nyuruh keras. Memang ekstrim ya, memang didikannya ekstrim, keras. Didikannya yang jadi sekarang ya orang-orang yang sudah hampir mungkin 8 kontrak, 9 kontrak, 10 kontrak, 2 kontrak. Bahkan kemarin sudah ada yang bilang kayak gini juga ke saya, ngobrol bahwa Mas, aku itu kerja kalau di forsir fisik, saya no problem. Tapi kalau saya dikasari, lah saya itu enggak kenal lah. Sedangkan habit Hongkong itu kan nggak mungkin ngasari dalam bentuk fisik, ngasari dalam bentuk verbal, dan itu fix gitu loh. Jadi ngasarin dalam bentuk verbal itu kayak udah segojangan gitu loh. Lah kalau kalian nggak bisa kasar secara verbal, yo mantuk mbak, bubuk manis aku bilang kan. Ya. Jadi kenapa aku kan lebih mengajarkan kapan kamu speak up. Bukan berarti kamu tuh terus nggak boleh speak up. Tidak, kamu ada waktunya kapan speak up. Gitu loh. Jadi menahan diri itu perlu. Pokcoy itu juga bukan dilarang, justru pokcoy itu malah dianjurkan di saat kita sudah benar-benar memahami pola kan. Yang penting itu garis bawahnya adalah memahami pola dan karakteristik majikan dulu. Jadi untuk memutuskan kita bantah pokcoy itu kita mempelajari dia dulu. Begitu alurnya sudah terpelajari dengan baik, ya disitulah saatnya kita bantah. Jangan terus menerima tekanan. Jadi mental abuse itu boleh nanti kita bikin tema bagaimana pokcoy, bagaimana membantah, persyaratan apa yang boleh kita itu untuk membantah. Kemungkinan anak-anak bisa kita lebih berikan clue ya. Jadi mereka akan melihat itu, mempelajari unsur-unsurnya. Sebelum aku pokcoy aku harus apa dulu, harus bagaimana dulu. Ketika ini semua dia ngerasa sudah bisa ngelakuin semuanya ini, barulah silahkan. Karena sekali lagi nah kayak tadi pagi, kayaknya tadi pagi apa tadi siang ya aku membaca komenan. Benar Mbak Kontreng, sejak aku melihat videonya sampean, ngikuti videonya sampean, sekarang saya mempunyai kekuatan untuk melawan itu. Jadi melawan ketidakadilan itu. Jadi dia benar-benar menyampaikan, bener aku dhisik nggak wani, peraturan nggak ngerti, hingga akhirnya aku ngikuti videonya sampean. Setiap video sampean saya lihat, saya tonton, dan setiap updatean sampean saya ikuti. Dia punya kekuatan itu, gitu loh. Dia punya kekuatan itu untuk keluar dari ketakutannya kan. Kan kamu boleh melawan, kamu boleh membantah kalau kamu benar gitu kan. Jadi bukan berarti kamu membantah ngawur kan, tidak. Jadi kapan kamu menggunakan waktunya aja, cari waktu yang tepat aja. Time and condition. Ya, Jadi right man in the right place. Jadi sebelum perang itu, ibarat kata sebelum renang itu kuasai dulu medanmu, kuasai dulu kedalamannya.
kondisi airnya, terus disiapkan pelampungnya in case gue gak iso renang ya kan. Jadi contohnya kan seperti itu. Jadi ya sebenarnya solusinya persoalan hanya sebenarnya di situ aja ya, berkutatnya adalah mentality ya, di mental di down kan ya, tadi yang bilang mental abuse, jadi dia dijatuhkan kan, jadi ditekan karena memang orang Hongkong aku rasa orang Hongkong itu hanya beraninya begitu deh, karena peraturan dia kalau secara fisik ya berat. Secara fisik ya malah mudah, karena kalau secara verbal itu kan sulit pembuktiannya, Mas. Iya. Jadi kenapa kita akan kalah di saat jadi kenapa kemarin di saat di saat interview kan kenapa aku lebih menyebutkan ke double standard ya kan, ke cara mereka, attitude mereka ngomongnya yang sebenarnya nggak enak dirungok nih, kayak itu kan tak sampaikan semuanya. Jadi karena hal-hal seperti inilah justru itu merusak mental pekerja, yang mereka lupa bahwa kita itu working environment-nya itu di dalam rumah, tinggal bersama. Gitu kan. Bayang no, kamu sing seharusnya wis fongkung, kamu sebenarnya seharusnya sudah selesai pekerjaan kamu. Ya kan, kalau majikan bekerja di kantor, when you have a working office, working hour, you don't need to see your boss face for whole day. But we have to meet and see your boss face more than 24 hours. Nah, di sini kan bedanya. Mereka lupa gitu. Kita itu live in karena kita kena mandatory live in. Ya. Dan wajib. Regulasinya memang begitu. Regulasi. Jadi kita kalah dengan regulasi. Nah, dan karena adanya regulasi ini, orang Hongkong itu lupa. Nah, lupa banget, dan mereka selalu lupa banget bahwa dia itu juga manusia. Iya, dan mereka selalu mengira bahwa mereka itu I am the master. Saya membeli kalian saya beli. Jadi jadi karena hal-hal seperti ini, jadi susahnya dari dulu mereka mempunyai hal-hal seperti ini yang kebanyakan hampir 80% orang Hongkong itu seperti itu. Oke, bagus. Jadi bagus kalau next time ya kita bikin kelas penguatan mental. Bagaimana menurut Anda? Kita buka. Boleh. Boleh. Penguatan mental. Boleh. Jadi siapa-siapa yang takut menghadapi majikan apa-apa, kita nggak usah main konsultasi one on one, tapi kita buka kelas saja bagaimana antisipasi dan bagaimana memperbaiki mental kita ada lebih strong kepada mereka. Aku rasa betul, mereverse dari negatif ke positif itu tadi. Jadi kalau jadi yang susah itu kan di situ. Nah, kalau bareng-bareng merasa sakit, kemudian kita kumpulin ya, di situ kita hantam sekalian semuanya dan dia ngerasakan, oh ya berarti aku benar. Coba kamu. Jadi kita kondisikan di mana saat di situ dia benar-benar kebuka ya kan, namanya juga buntu nek gak ditutup palun dase kan dia nggak akan kopior gitu kan, dia nggak akan kebuka mindsetnya. Ya bisa lah nanti kita kurang lebih padha karo mengumpulkan majikan sing soy kuwi to, si soy kak kuwi dadekne siji ta, dadine yo wis ben padha ngomong dhewe-dhewe usoy lho. Kita bikin kelas di mana kelas kita itu tentang itu tadi, penguatan mental. Jadi kepada mereka yang merasa kekhawatiran dan ketakutan, dan kami akan merahasiakan data teman-teman yang masuk, yang ikut. Nah, ini juga bisa kita gandeng. Boleh itu. Kasih kan? Enggak perlu menyebutkan data mereka sih ya, enggak perlu menyebutkan data mereka, bahkan nama pun tidak diperlukan, nama julukan pun silahkan. Jadi kita nggak perlu tahu itu semua. Ya? Yang dibutuhkan kan hanya partisipasinya, mengapa kamu berpartisipasi, kenapa kamu ingin belajar. Yang dibutuhkan kan itu. Seru ya kira-kira untuk agar mereka jauh lebih berani ya. Kita bikin kelas, dan nanti kita juga berkonsultasi sama orang-orang psikologi, di mana sampean kan orang yang sama mereka, dan bisa jadi Bu Diana. Jadi kita akan ada dua bagaimana cara menghadapi itu kan pasti punya cara masing-masing kan. Jadi teman-teman punya cara masing-masing. Yang sesama, yang satu kita benar-benar masukkan juga teori dari ahli yang psikologis. Tapi betul. Lagi,
too important untuk orang-orang ahli, karena orang ahli belum tentu praktisi, tapi kalau orang praktisi setidaknya dia punya experience kan. Kalau punya experience, karena kan kalau orang menghadapi majikan. Jadi kalau orang betul, itu kan hanya mereka itu kan teorinya. Kan? Ya, teorinya, sementara kita prakteknya. Sudah prakteknya, nanti biar orang psikologis lah yang menghubungkan ke dasar teorinya. Jadi betul. Mungkin itu bisa lah kita bikin kelas lah, nanti nggak tahu lah kita atas nama diri kita atau kita ngomongin Bandung mau nggak bikin kasih sponsor buat begitu, atau kita bilang KJRI atau apapun lah, tapi pada poin dan pentingnya adalah kita bikin sendiri kan, kita bangun. Ya, supporting moral ini penting, supporting moral itu penting. Ya boleh lah, nanti coba next kita atur ya, kita mainkan seberapa bisa kita kumpulkan manusia itu, dan kita pantau dalam artian setelah mengalami beberapa, kalau yang sampai tadi bilang kan orang nonton konten saya udah ngerasa fine kan, sudah bisa bangun, ya itu harapan kita itu kan lebih banyak yang mau. Betul, harapan saya lebih banyak, dan tidak hanya kepada teman-teman, tapi juga kan kenapa aku juga berharap banyak majikan yang juga berubah. Sadar ya? Di sini kan sadar. Ya, jadi dengan aku menunjukkan kayak kegiatanku sehari-hari dalam artian masak, meskipun itu cuman pendek ya, karena di sini kendala tempat dan juga kendala fasilitas, dan juga diri saya sendiri tidak begitu bisa lihai mengambil videonya, tidak masalah, tapi di situ adalah satu bentuk value yang saya tunjukkan. Gini loh, kita itu bekerja. PRT itu tidak hanya sekedar dituntut untuk bisa masak saja, tapi juga ada hal-hal tertentu lainnya yang itu di luar keahlian kita. Bahkan itu tidak pernah kita dapatkan di negara kita juga. Tapi kita harus belajar tentang solving problem. Nah, dan solving problem itu adalah dari kita sendiri, yang tidak mudah didapat, tidak semua orang mampu melakukannya. Dan kita dididik untuk seperti itu. Nah, ini biasanya kalau orang menyadari tentang solving problem, itu adalah orang-orang yang memang dia maunya belajar learning by doing. Tapi berbeda kalau orang hanya berkutat pada status mereka, dalam artian mereka merasa, aku kan anak baru-baru ini kebanyakan kan mereka udah merasa sekolahnya tinggi, Mas. Kalau yang dulu-dulu Pol kan SMP, SMA ya. Tapi kemauan bekerja tinggi. Nah, ya, jadi kemampuan orang learning by doing itu lebih perfect ketimbang kamu cuman learning doang, doingnya belakangan. Nah, jadi kan kamu merasa tidak yakin, ini nanti langkah ini benar enggak? Jadi kenapa mereka insecure, tidak mau take the fail? Jadi mereka nggak bisa accept fail. Jadi nggak bisa menerima kegagalan. Karena itu tadi, karena merasa malu dong, aku kan statusnya gini, aku ada kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, aku tahun 2017 tahun 2016 aku belum pindah di majikan Din Soiwai. Dia ngakunya dia punya ijazah perawat ya, karena dia merasa dirinya punya ijazah perawat, dia tidak mampu menerima kenyataan dia bekerja sebagai PRT. Ini, nah, jadi akhirnya sampai sini dia kena menjaga anak autis, yang autisnya ini sudah di luar kontrol. Dia dipukul, dia sampai berdarah. Itu kemarin kan juga ditaruh di Facebook kan, terus aku di-mention waktu itu. Jadi terus aku ngomong ini bisa lapor polisi dan lain sebagainya. Sampai tak cek ke KJRI juga waktu itu. Nah, anaknya malah marah-marahnya apa? Dia nggak terima. Terus aku bilang, kamu maunya apa? Dari situlah pengalaman, kenapa saya nggak mau menerima kasus kalau sudah viral di media sosial, di mention pun saya jawabannya, saya siapa? Di situ, itu pengalaman. Jadi, Mbak Kontreng, ini gini, padahal itu udah viral, jadi udah naik. Iya, jadi dari situ saya tahu bahwa enggak seharusnya seperti ini. Jadi pada prinsipnya dan pada semestinya memang kita
bergeraknya di bidang itu tadi ya, mental, memperbaiki mental, jadi membuat mereka menjadi jauh lebih kuat, lebih strong. Karena sekali lagi itu mental kan nggak ada pelajarannya menurut aku. Jadi pelajarannya ya experience, pelajarannya juga Betul, dari dia pengalaman. dia harus dipres, dia harus ditekan. Memang dia kamu akan lebih bijak kalau kamu ada pengalaman. Ya. Jadi makanya kan mental itu tidak ada pelajarannya kalau dia tidak dikenal. Nah, abstrak. Karena makanya, itu abstrak. Makanya di PT dengan asal bahasa sudah oke, keren, mentalnya tidak ditata, tidak digembleng, yang guru-guru PT yang zaman dulu sudah pada hilang karena yang kayak gitu sudah tidak dipakai lagi, dan komoditasnya teman-teman sudah ibaratnya tidak tidak capable, benar-benar tidak ada kemampuan pressure mental. Begitu masuk ke Hong Kong menghadapi orang-orang Hong Kong yang dimana mulutnya lebih kenceng dan tidak pakai tangan, jadi mulut ini kan ya mulutnya lebih kenceng daripada kinerjanya. Jadi mereka itu ngomongnya lebih pinter ketimbang kerjanya pada prakteknya, nggak usah jauh-jauh. Makanya kalau ini pengalaman ya, dulu kan aku masak itu padahal masak menu itu udah berapa kali aku masak. Setiap kali masak selalu dikomplain, jangan ini, jangan itu, jangan ini, aku diam. Itu hampir finish kontrak itu sampai. Setelah masak sampai sudah disuruh nyoba, katanya oke, begitu di meja kamu bilang ini kurang, ini itu kurang, aku diam. Hingga di satu hari dia berdiri, neneknya itu berdiri di belakangku. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Apa yang aku lakukan, Mas? Kompor tak pateni, sotel tak kasih nih, masakan dewe. Selesai. Jadi orangnya ngamuk, marah-marah. Aku bilang, nggak apa-apa kamu marah, daripada nanti tak masak nggak sesuai dengan lidah. Dan ini bukan pertama kali, aku bilang gitu. Jar-jar kok belgede. Iya, itu hampir 2 tahun. Itu hampir 2 tahun juga, karena aku nggak mau nambah kontrak. Sebenarnya aku udah mau mutus kontrak, tapi majikanku kan nggak mau aku keluar. Jadi minimal suruh kerja sampai 2 tahun lah kayak gitu. Terus kebetulan karena aku lebih mengutamakan komunikasi ya dari dulu, jadi aku ngomong ke majikanku cowok, karena nenek itu dari nyonya. Saya nggak mau nyonya salah paham. Jadi aku ngomongnya ke tuan. Waktu tuan libur, aku bilang, boleh nggak saya dikasih waktu untuk ngomong. Nah, akhirnya aku ngomong semua. Jadi selama kalian nggak ada di rumah, karena beliau kan nggak tinggal di sini, beliau di sini cuma siang. Kalau membantu nggak apa-apa. Dia nggak membantu, tapi sudah kokian omong, membuat kerjaku berantakan. Toh yang ngerjainnya juga saya, yang capek saya. Aku bilang gitu. Ini akan menjadi masalah besar buat saya. Kalau kalian sudah percaya sama saya, itu beda lagi. Kalian udah percaya sama saya memang, karena kalian tahu kemampuan saya. Tapi si nenek ini kan, dia tidak. Dia selalu merasa bahwa dia itu harus menjadi nyonya, kalau dia bukan nyonya saya, gitu kan. Terus akhirnya tuanku paham. Nah, jadi paham arah pembicaraanku kemana, terus ngomong sama nyonyaku. Akhirnya kita duduk bertiga. Disitulah akhirnya majikanku cewek ngomong bahwa enggak apa-apa kalau gitu, kita tahu. Dan terbukti sekali itu waktu majikanku cowok libur, aku terbukti melakukan, ada bukti bener akhirnya. Terus majikanku kan membela aku, neneknya marah Pak BH mulai langsung mulai pamit. Nanti kita menang. Nesu ngambek. Terus malah majikanku ngomong, gak usah masak, udah kita makan di luar aja gitu. Kita menang berarti. Jadi kalau bisa sampai kayak gitu. Jadi pembicaraan kita hari ini adalah depresi mental atau penekanan mental atau membangun mentalitas teman-teman untuk nek wong Jawa ngomong mau tau picek kuping gudeg. Jadi pada kondisi tertentu ada sesuatu yang harus tidak benar-benar kita masukkan ke hati, tidak benar-benar kita masukkan ke telinga, tidak benar-benar kita masukkan ke bagian-bagian yang sensitif dari dalam diri kita kan. Oke lah, ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Dan dari pembicaraan kita ini tadi ya, kalau aku sih
berprogres, kepingin kita kumpulin tuh orang-orang yang sering curhat itu kan bisa kita kalkulasi di sosial media kita, yang di kontak person kita kan ada selalu yang cerita kayak gitu. Di Bandung pun aku ada, itu langsung kita kasih undangan secara resmi, kita buka kelas, data dan segala sesuatu kita secret, kita rahasiakan, disclose. Dan pertemuan itu ya tetap kita lakukan, dan nothing kamera, tidak perlu ada kamera. Tidak perlu ada kamera, jadi tidak perlu. Kalau mereka pakai video ya silahkan, pakai audio silahkan. Jadi ini tidak dibutuhkan wajib. Tapi kalau aku sendiri kan aku tetap kamera, tidak ada masalah karena pembicaranya. Jadi mereka boleh tidak boleh pakai, itu terserah. Nggak disorot ke mereka, tapi ke kitanya boleh. Nggak usah. Terus jadi kalau perlu kita juga bikin kayak sebuah simulasi di mana siapa memerankan majikan dan datang membanting sesuatu atau membentak sesuatu, dan di simulasi itu kita anggap dari cerita-cerita mereka kan. Coba kalian pernah mengalami yang apa dan mentalnya bagaimana? Ayo kita tes di sini. Ayo kita coba di sini. Bagaimana cara membantahnya? Bagaimana cara mengatasinya? Iya. Jadi kalau semacam simulasi seperti itu kan, mereka ketika kita ulang 2-3 kali, begitu pulang udah tahes kan. Yang dibutuhkan. Iya, nggak jauh beda gini loh Mas. Ini contoh ya. Ini anakku Singapura dulu lah. Masa kecil dia takut kecoa. Takut banget kecoa. Tapi apa aku lakukan? Malah tak beliin kecoa mainan. Jadi malah tak beliin kecoa mainan, dia tak ajak main itu. Dan kita sweet ya mindsetnya bahwa kecoa ini nggak apa-apa, yaitu betul. Ibaratkan memang mainan, tapi ini loh, coba kamu pegang, coba kamu pukul, no nothing gitu loh, nggak ada. Ya, jadi cara mendidikku seperti itu, makanya kan dia nggak mudah give up. Dia nggak mudah give up sampai sekarang. Apapun dia berani mencoba. Jadi dia selalu saat aku tanya, sebenarnya kamu tahu loh hasilnya apa? Dia bilang, at least I try my best, even if I fail. Iya. Analoginya sih menurut aku, ya menurut sampean oke, tapi kan anak kecil belum terbentuk ya. Sedangkan yang kita tanganin ini sudah kebentuk semua mindsetnya. Iya, karena anakku udah tak bentuk dari kecil ya. Jadi dia setelah gede, akhirnya dia udah terbiasa. Makanya kan ini kadang kita something new challenge. Jadi sesuatu yang justru sebenarnya saya bahkan diriku sendiri ngerasa ngatur cate kaki lebih gampang timbangane ngatur wong wis bojo. Makanya aku berpikir ya, ini formula apa, what kind of formula to make their more stronger, mentality very good. Jadi gitu, kayaknya kita mau terpancing ya untuk bagaimana membuat sesuatu di mana agar teman-teman itu mentalnya benar-benar main game. Ya, jadi kita pakainya adalah something like nanti game kita trick. Mind trick. Jadi pakai mind trick. Jadi tricky. Jadi pakai tricky mind itu bisa. Tapi ada beberapa cara di sana nanti memang yang bisa kita tawarkan. Nah, kayak kemarin kan kayak Hao Jong itu kan juga menggunakan mind trick juga ya. Beliau memberikan satu acuan seperti itu, tapi aku tahu bahwa bisa jadi langkahmu ini juga nggak akan berlaku bagi majikan yang memang mereka toksik seperti itu. Iya, mereka nggak akan keluar. Jadi yang keluar itu ya nggak akan yang toksik. Ya, it's okay. Tapi paling tidak ya kan, sekali lagi term and condition di mana kita bagaimana memberikan bentuk pembelajaran di mana kalau majikan begini itu kan bisa dikonsepkan atau kita bisa melihat pola. Majikan itu kan terlihat. Iya, mengapa saya bilang observe ya, observe itu kan dimana kalian memperhatikan patternnya majikan kamu. Polanya pelan-pelan. Iya, pola dan pattern itu kan nanti pelan-pelan kalau kalian sudah bisa kan mulai dicatat. Kalau catatan itu harus ada. Nah, kenapa membiasakan mencatat? Karena tidak semua dari kita itu mempunyai strong memory. Nah, aku kan malas nyatet, tapi kan aku ingatin di sini. Ya. Jadi satu hal juga kadang kita menyarankan bahwa
how to prove it. Kalau kamu bilang majikanmu jahat, majikanmu menyuruh kerja yang tidak pada semestinya semuanya, kamu bisa membuktikan nggak? Kan ibaratnya itu. Nah, Iya. salah satu caranya tadi kan ya tadi agenda atau catatan note. Iya. Yang kedua, kalau memang kita mau bermain dengan video, dengan audio visual, dan kita bisa meletakkan di suatu tempat di mana kita mampu menunjukkan, itu sudah sesuatu. Kadang kita memberikan solusi yang seperti itu, gimana aku bisa ngerekam, gimana aku kayak gini loh, berarti kan artinya ketika kita memberikan solusi itu loh Mbak, yang tahu kondisi kan sampean, dan jam berapa majikanmu melakukan hal ini, majikanmu biasanya uring-uringan kayak gini atau biasanya kayak gitu, kan kamu harusnya kan sudah sangat bisa mempelajari itu gitu loh, untuk bagaimana caranya kita pocoy, bagaimana caranya kita fight, di mana posisinya akan tepat tembakan kita, pukulan kita, bahkan prove it atau membuktikannya itu dengan sempurna ketika polanya itu sudah terbaca. Pagi bangun tidur dia itu mau ngapain, mulai siang dia seperti apa, sore dia bagaimana, pulang kerja kayak apa, itu kan sudah sebentuk pattern di mana kapan dia harus masuk, kapan dia enggak, bagaimana moodnya dia swing, dan jam berapa moodnya swing, itu kan aku pikir itu bisa dipelajari sama karena itu kan pengalaman dari aku sendiri ya, pengalaman dari aku sendiri kan memang seperti itu, dan itu memang saya praktekkan hingga akhirnya aku mampu melakukan itu. Di awal-awal memang berat banget, bahkan kamu menganggap itu satu tekanan tersendiri yang mungkin itu tidak pernah bisa diterima. Memang akal sehat kita nggak bisa menerima karena itu di luar akal sehat kita. Nah, cuma bedanya karena kan mungkin aku sering mendengarkan teman-teman jadi awareness-nya aku lebih tinggi. Nah, di sini yang mungkin kita tawarkan selain mental itu self awareness, Mas. Jadi awareness-nya untuk mengetahui diri sendiri itu sampai mana, dan menyikapi itu hingga akhirnya membangun mental itu tadi. Nah, kenapa kemarin kan aku bilang ada kolaborasi sama Bu Natalia, itu kan tujuannya adalah self awareness dulu. Nah, dari self awareness ini aja teman-teman itu masih bingung yang bagaimana, mereka belum paham apa itu self awareness. Jadi karena ya itu tadi, dari lingkungan yang notabene kamu merasa bahwa kerja di Hong Kong itu bakal enak, kerja di Hong Kong itu tiap minggu libur, kerja di Hong Kong itu gajinya 8 juta lebih. Nah, kenapa sih saya bilang jangan ngitungi gaji nih, Rek? Ojo ngitungi libur. Coba kamu di sana kalau terjadi hal terburuk, siapkan bagaimana. Nah, kenapa ada yang sebagian memang mereka sebelum berangkat sudah mengikuti Facebookku, sudah membaca semua aturan-aturan itu. Akhirnya mereka kesini punya kekuatan. Ada juga yang memang aku tujuanku ke sana cuma kerja kok. Ya giliran kamu bilang iya tujuanku cuma kerja, setelah kamu kena yang tidak tepat, kamu juga nyerah kan? Kalau kamu tujuannya kerja ya wes. Ya kan, kamu ditutup hidungmu pun juga kamu diam dong, kamu butuhnya kerja digaji, ya kan? Tapi faktanya naluri kemanusiaanmu juga nggak terima. Jadi banyak hal sebenarnya yang memang menurut saya ya, tapi pada poinnya adalah dikena mental. Jadi termin poinnya, titik poinnya dikena mental, dan dari situ akan dipecah persoalannya. Kena mental itu karena apa? Shock culture. Kena mental itu karena apa? Karena dia butuh situasi dan kondisi terpaksa. Kena mental itu karena apa? Dia tidak biasa mendapatkan tekanan. Kena mental itu karena apa? Itu yang memang harus kita klasifikasi, sehingga ketika kita kumpulin, mereka sudah bisa dan mampu mengidentifikasi faktor kena mentalku itu di mana. Ya, dan pada dasarnya itu tidak long term, itu pada dasarnya adalah short term, hanya di awal saja. Setelah kamu terbiasa juga fine, tidak ada masalah. Jadi membiasakan hal. Jadi tidak ada, sebenarnya hampir bisa dikatakan kenapa sih harus pakai didikan militer? Ya salah satunya ini ya kan. Jadi kita mungkin hari ini bilang bahwa militer itu mengenyampingkan. Coba kalau
kita gunakan mereka semi militer untuk makan harus kita teriakin, harus dibangunkan yang seperti ini, kemudian dibentak. Begitu dia masuk ke Hong Kong, iyalah, cuman sakme ini awak membentak, iyalah pekerjaan. Jadi bisa jadi ya formula itu kita gunakan bagi siapa-siapa aja yang memang mau. Jadi saya pikir itu juga formula itu diterapkan majikanku di Singapura ke saya. Enggak, maksud saya gini, bisa juga di hari Minggu kita bikin program di mana kayak ospek, kayak segala sesuatu. Mungkin orang akan melihat dan mencibir, alah kok butuh ngono. Tapi benar-benar orang-orang yang memang tidak kuat secara mental ketika udah masuk di misalnya pendidikan itu, aku rasa outputnya ya dia akan siap. Dia akan siap ketika dilepas. Ya, nggak jauh beda yang kemarin itu Mas, yang sempat aku posting yang dulu dia bilang bahwa dia selama 3 tahun di majikan itu kayak kena mental, dan dia sendiri juga mengakui dirinya introvert, ya kan. Dia setelah tak telepon 3 jam itu dia bisa ngomong semua. Bahkan dia merasa relief. Dia bisa menemukan orang yang tepat dan mengumpulkan kekuatannya, keberaniannya yang selama dalam majikan itu 3 tahun itu dia mendapatkan bullying secara mental, secara fisik juga dari majikan cewek, majikan cowok, termasuk anak asuhnya dan neneknya. Kemarin dia benar-benar mempunyai kekuatan, bahkan dia bisa ngoceh nyeramahi majikannya panjang kali lebar tentang peraturan. Dia sampai ngomong neng aku nggak ngerti saya dapat kekuatan ini dari mana, kenapa saya bisa ngomong sampai seperti itu. Aku jawabanku, great. Ya bisa kita hadirkan, harusnya yang kayak gitu yang kita juga harus naikin. Kalau Mbak Kontreng ada yang kayak gitu ya suatu ketika harus dipodcastin. Jadi yang lain juga ngelihat, ternyata dia bisa, ya aku harus bisa dong. Nah lebih kayak gitu sih. Ya next time buat saya itu soalnya dia kan saat ini juga HP dia jarang pegang sebenarnya. Jadi memang saya sarankan karena dia mempunyai PTSD ya, untuk lebih ke kalau media sosial agak dikurangi, jadi enggak terlalu. Jadi saya suruh dia untuk memilih media sosial yang bersifat vibrasi positif. Jadi karena saya nggak mau dia PTSD-nya yang terlalu lama ini, nanti traumanya ini justru tidak akan recover. Jadi aku sarankan demikian. Dan dia yang saya suka karena dia memang sejak awal sudah ada interest sama saya. Jadi dia sudah memperhatikan. Dia sukanya kan saya nggak mau orang bertele-tele gitu loh. Oh Mbak Kontreng ini sebenarnya begini. Dia nggak mau bertele-tele. Dia maunya itu right to the point. Jadi dia kenapa mencari saya. Bahkan di saat dia curhat ke temennya, aku pengen konsultasi ke Mbak Kontreng itu dicibir. Gak kira dibales. Kamu tuh nggak ngira akan dibalas, kamu nggak ngira akan ditanggapi karena Kontreng nggak ngurusi orang seperti kamu, kasus kamu, karena kasus kamu ini masalah psikolog ya. Mereka karena kan saya nggak pernah memang memposting masalah ini. Padahal sebenarnya dari dulu sudah banyak kasus seperti ini yang aku tangani, cuman memang nggak pernah tak posting masalah psikolog. Nah, yang mereka tahu kan selama ini berandaku cuma tentang kontrak kerja, regulasi. Jadi kan kaku-kaku doang. Jadi dia bilang, kontraknya pembahasannya cuma itu, extend visa, kontrak kerja, paspor, dan lain sebagainya. Labor Departemen, imigrasi. Dia nggak akan pernah membahas yang namanya hal seperti ini. Nah, di saat dia menghubungi saya, tak balas WA-nya, bahkan sampai tak telepon, dia senengnya nggak karuan, wisan gitu loh. Nah, karena adanya seneng ini tadi loh, itu membangkitkan. Jadi kenapa aku lebih menyarankan ke teman-teman dibikin seneng. Jadi kenapa mereverse dari negatif ke positif itu tadi akan memberikan kekuatan tersendiri. Kalau maunya dibikin seneng ya main ke komunitas YouTuber Hong Kong lah. Pasti banyak kesenangannya di sana. Mau healing, mau masak, mau apa. Jadi terkadang ya bisa jadi itu salah satu sebentuk di mana bahwa mereka harus benar-benar setting. Nah, yang terjadi repot kan memang kita tidak bisa membatasi pada saat mereka libur harus ikut dengan kita kan. Tapi paling tidak dia tahu untuk dirinya sendiri atau untuk bagaimana dirinya kuat itu tidak hanya
jalan-jalan dan liburan, balik lagi boring. Tapi yang susah itu gini Mas, yang susah itu merestart main kita sendiri, itu yang susah. Iya kan, press restart ya kan, otomatis kalau kamu press restart kan kamu harus memulai lagi toh. Nah ini yang mereka takut, karena mereka nggak mau memulai dari nol. Karena memulai itu bagi mereka memulai dari nol itu menyakitkan gitu loh. Padahal tidak juga sebenarnya, kalau kamu melakukan berulang-ulang is fine. Ya itu tadi. Ya kurang kadang membiasakan diri. Mengambil cara dan simpel sederhananya lah, yang penting aku terima gaji beres ya, tapi fakta dan kenyataannya kan nggak bisa seperti itu. Jadi doktrin itu atau tagline itu pelan-pelan kita coba geser. Jadi berpikirlah untuk benar-benar bekerja agar kalian itu tidak menderita, kalian itu tidak kesusahan dalam menyikapi sesuatu gitu loh. Ini yang jadi persoalan kan, begitu dipres dia langsung kena des gitu. Dipres iya. Bukan ada sesuatu yang memang bisa dinego dan ada sesuatu yang tidak bisa dinego. Nah ini kayak tadi, dia ketakutan mengambil langkah untuk memutus kontrak, tapi sebenarnya dia sudah dipekerjakan tidak sesuai kontrak itu dari awal, tetapi kamu nggak mampu menolak. Alasan takut diterminate, alasan nanti mau notice takutnya visa nggak keluar, padahal salah. Dari awal udah salah. Hingga setelah sampai 1 tahun lebih karena alasan libur, majikannya karena double standard ya, dimana kamu kalau libur di hari Minggu kamu nggak boleh keluar, kamu hanya boleh di dalam rumah. Ya, terus kalau kamu memilih keluar itu di hari biasa, alasannya saya nggak bisa Mbak, kalau libur hari biasa nggak ada temennya. Nah, kebiasaan manut geruduk inilah yang susah. Kalau kamu nggak mau, bukan karena kamu liburnya nggak bisa keluar, bukan di hari Minggu atau tidak, ya kan? Tapi zona nyaman tadi loh, keluar dari zona nyaman. Karena seharusnya kamu menolaknya adalah di saat kamu dipekerjakan tidak sesuai kontrak, bukan di saat kamu liburmu dilarang. Kan malah salah. Oke, jadi kalau saya lihat kayak salah gini, tempat. Jadi kalau saya lihat kayak gini, bisa juga ya kita bikin kelas, di mana kelas itu isinya silakan curhat sebanyak-banyaknya. Berapa orang selesai curhat, selesaikan. Karena bisa jadi loh ya. Setelah mereka keluar bisa healing Mas. Iya ya, bisa makanya jadi healing. Dia puasin keluar ngomong itu baru bisa lega kan. Tapi kadang-kadang sing diceritani sapa, nek diceritani koncone, alah aku ya podo ae karo majikan ini kan ya is nothing gitu loh. Tapi ketika ceritanya dengan orang-orang kayak kita yang dalam notabene ya cara berpikir menggunakan hal yang lain untuk berpikir seperti itu, kita belokkan ke oh iya ya. Jadi membuat mereka oh iya akhirnya di dalam dirinya sendiri ya kayak sudah banyak kok yang terbukti. Sebenarnya sudah banyak yang terbukti. Kalau sampean perhatikan ada di kolom komentar itu sebenarnya udah banyak. Teman-teman ada, iya Mbak, setelah aku ngobrol karo sampean itu akhirnya aku sudah mulai bisa membawa diri, membawa sikap. Akhirnya ya betul. Tapi seperti itu aku bilang. Pakai dua cara. Yaitu tadi. Akan lebih baik kalau memang kita membuka, jadi nanti kan meskipun mereka yang nggak berani ikut, minimal kan mereka menonton dan minimal mereka mengambil pelajarannya. Jadi sebenarnya kayak live kita di Facebook, aku sama Mbak Yuni itu membantu banyak. Buktinya Minggu ada yang telepon saya karena memang melihat live kita. Dia hanya butuh apa? Support mental. Ya kadang persoalannya ya sih. Kadang butuh support mental, tapi persoalannya timing kita itu juga enggak sebebas apa yang mereka bayangkan ya. Iya kalau kebetulan dianya tahu ya, dalam artian dianya tahu pumpung Minggu, jadi aku telepon sampean. Jadi dia tahu aku akan lebih enak kalau Minggu, tapi memang berapa hari ini aku nggak menerima telepon terlalu sering. Ini berapa hari ini karena aku sendiri lagi sadar diri, kayaknya aku sendiri lagi, mentalku sendiri lagi moodnya lagi nggak enak, jadi nggak mau malah nanti aku ngomong Oke,
Luar biasa, kita udah 1 jam ngobrolin ya. Mudah-mudahan lah nanti apa yang kita bicarakan ya kita bisa wujudkan sebentuk kelas di mana memang sih, dan sekali lagi saya nggak akan pernah mempunyai target untuk banyak yang hadir, saya enggak, tapi setidaknya kita melakukan bukan targetnya. Ada kemauan yang hadir itu sudah bagus. Jadi bukan targetnya berapa banyak, ada yang mau ikut berpartisipasi. Itu ya, aja. Saya ingin bagaimana pada saat kita membuka atau membuat kelas itu, mereka setelahnya, bukan jumlahnya, tapi berapapun yang ada di dalam, setelahnya itu bisa restart tadi. Jadi reset ulang. Ya, restart itu mereka harus jadi sehingga untuk menghadapi the next episode-nya itu mereka fine gitu. Dan nantinya pasti akan kita naikkan, dan kita butuh orang-orang yang dimana mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Kontring. Untuk tujuannya apa? Juga memberikan dorongan bahwa dulunya mereka juga begitu dulunya, tapi setelah memperhatikan, setelah nonton, setelah ini mereka ada power, dan itu biar lebih tertular kepada teman-teman yang masih belum bisa merestart cara berpikirnya. Saya rasa sih pembicaraan kita akan menemukan clue, dan nanti akan kita lanjutkan ke progres yang jauh lebih tinggi menurut saya, ke level yang berikutnya yang langsung langkah secara nyata how to manage mental kita di saat menghadapi majikan-majikan yang punya perilaku segambreng, gak karu-karuan, bahkan menumpahkan hal-hal yang gak enak di pekerjaan kepada kita kan. Cuma 4 Mas. Cuma 4 kan yang saya tawarkan. Observe, stay calm, stay firm, take action. Dibarengi dengan admitting, accepting, forgiving, keep moving. Sebenarnya cuma itu. Ya, cuman itu. Tapi sekali lagi ketika sampean cerita yang hari ini, yang nonton misalnya ya 1000. Kemudian 2 bulan lagi yang datang 1000 baru lagi. Iya. Dan apakah ia itu melihat punya sampean yang 1000 kemarin ditonton? Kan enggak juga. Iya. Kan, makanya kan yang itu lagi kita keluarin lagi dia, karena ya sekali lagi bahwa sirkulasi teman-teman datang ke sini itu cepet banget. Dalam 1 bulan aja yang terbang ada berapa yang masuk, dan apakah itu sudah make sure dipastikan mentalnya semuanya kebangun? Pasti hampir ketika yang datang 500, aku rasa 350 sampai 400 itu tumpas, yang 100 survive gitu loh. Jadi dari situ loh yang kita angka yang survive ini biar lebih banyak kan, yang menjadi apa yang kita inginkan kan yang itu gitu loh. Yang survive itu jauh lebih banyak, yang menyadari dan accepted tadi. Ya memang pola-pola itu benar, masalahnya benar di hal itu yang secara simpelnya. Tapi kan tidak semuanya memahami. Cuma tekniknya di lapangan itu yang mungkin belum bisa dikenali aja ya, teknik. Jadi, di lapangannya makanya butuh melakukan secara berulang-ulang dan ulang-ulang, dan kita jangan sampai pernah lelah. Kalau memang kita mau tujuan, menurut saya sih itu hal yang baik, menurut saya something yang bisa bermanfaat dan berguna kepada orang. Tapi jujur Mas, sempat kesel juga loh aku. Keselnya gini. Saya nggak menampilkan, it's okay, sama nggak? Iya, sempat kesel. Makanya kan kemarin sampai aku ngomong gini kan, kenapa sih kalian itu nggak mau mencari? Kenapa kalian lebih banyak bertanya dulu? Kenapa kalian harus instan? Jadi video ada, dikasih link, ya aku bukan karena kamu ngeklik link itu terus aku dapat uang, itu bukan. Jadi mindset ini yang memang perlu dibongkar gitu kan. Karena kenapa? Kamu bertanya tentang hak-hak putus kontrak, kamu bertanya tentang hak-hak finish kontrak. Tak lihat video itu nggak naik sama sekali, yang artinya kamu hanya ingin bertanya langsung saya jawab. Ya itu memang, ya itu tadi ngalem. Jadi apa ya? Ya, jadi mental block mereka itu di sini yang kenapa bikin aku kadang pengen marah gitu loh. Bukan karena kamu orang baru atau tidak, bukan, tapi minimal kamu mencari dulu lah. Kamu nggak menemukan di YouTubeku tulisan Googleku ada.
Facebooknya. Kalau Facebook sekarang susah ya. Facebook itu beda, pencariannya sudah beda. Jadi saya nggak ngomong. Jadi saya nggak bisa menyalahkan mereka. Tapi di Google itu kan minimal ada. Di Google ada. Nggak. Kalau kamu baca nggak bisa. Akhirnya sekarang tak trik. Jadi semua video yang ada, link aku share di blog, di websiteku, sengaja tak tambahi. Jadi begitu mereka klik, sebenarnya itu kan diulang. Postingan yang lalu saya ulang kan enaknya ngomong. Cuman aku kembalikan linknya, aku taruh di blog itu. Jadi begitu mereka klik itu, jadi langsung ada tulisan plus video sekalian. Ya itu bagi aku sekali lagi itu caranya sampean. Tapi kalau mentalnya mereka aku gak gelem masak tapi aku pingin mangan enak, terus kate piye? Ya kan? Padahal kita sudah mati-matian dengan segala cara. Rasa tuku pisan. Nah, jaluk gratis pisan ya kan? Aku pingin mangan, aku mau masakane enak, dan aku jaluk gratis pisan. Nah, terus nek ngadepin kayak ngono. Sik ngono sik njaluk dilolohne. Nah, apa gak danjuk mang sing metu ngono lho. Jadi makane no problem. Jadi itulah yang artinya ya sama juga manusia yang punya batas, di mana ketika disoi sampah ya otakmu akan sampah semua isinya. Dan iya, makanya kan berapa 2 hari ini aku bener-bener sampai aku tadi pagi Mbak please lah, aku butuh bantuanmu. Aku bener-bener Mbak, nek pagi-pagi iso nggak telepon aku, karena aku sih kerja. Begitu Pakku metu dia telepon tak angkat. Mumpung aku seurung kerja saya ngomong. Jadi memang tone nada saya udah jelas. Mbak sebenarnya tapi aku ngomong di awal. Mbak sebenarnya saya sedang bad mood, saya nggak mau angkat telepon, tapi kamu memaksa. Jangan salahkan saya sampai nanti kalimatku mungkin menyakiti. Aku memang ngomong. Disclaimer di depan begitu. Iya, jadi aku ngomong di depan. Saya segera ngomong masalahmu apa dan solusi apa yang kamu butuhkan. Jadi aku langsung to the point karena memang wes aku udah tahu batasku sampai mana gitu loh. Kita memang harus siapkan wadah atau tempat ya, cerita sak double ya, yang artinya dijawabnya sama mesin selesai mereka ngomong kayak gitu aja. Jadi biar mereka agak sedikit plong. Lu enggak, kalau yang diajak manusia, diomong manusia terus sampean satu hari dengerin 3-4 orang yang punya masalah. Bagi aku nek menurut aku mungkin hari ini bisa kuat, tapi besok-besok utakmu juga jebol. Munek. Orang kadang aku seneng gacor ya. Ada orang ngobrol sama aku, bojoku itu yang dengerin wis males. Karena dia mendengar berulang-ulang kali teknik dan cara yang saya sampaikan. Jadi sing ngrungokno bojoku ki sampai blenger. Aku nek gak blenger karena saya ngomongnya dengan orang yang berbeda. Tapi ketika itu terus, dia akan bilang bahwa kamu banyak menyita waktu untuk memberikan ke mereka. Loh, itu komplain loh ya dari sebelah orang yang menyayangi kita, mencintai kita. Giliran aku ngomong sama kamu wis garek ngamuk Giliran mereka sing ngomong awakmu bisa ngasih solusi A B C D. Tapi giliran aku, kamu tidak mampu memberikan. Loh, itu kan masalah kan. Jadi jangan dikira bahwa ketika kita itu mampu memberikan solusi yang terbaik buat orang lain, tapi terkadang buat diri kita sendiri kita itu juga ada batasnya, nggak mampu. Dan orang-orang yang di dekat kita lah yang akan melihat itu gitu loh. Kenapa sih kamu sama orang-orang itu kok kamu memberikan solusinya, giliran aku sing duwe problem kok kamu tidak gampang banget memberikan solusinya kayak yang kamu berikan. Kan itu tuntutan dulu, nggak salah ini yang terjadi. Terus lagi kan kadang makanya kan enak sih komplain, Mbak, pertanyaanku panjang kali lebar, jawabanmu mau 1 blok. Ya karena memang membutuhkan jawaban itu aja. Jadi kadang mereka nggak paham, kadang mereka pengennya kan diperhatikan. Nah itu tadi, jadi karena mereka lost touch, pengennya diperhatikan, seolah diuang nih lah. Diuang nih, nah sing dijak omong kan dudu uang mungkin menurut dia. Dijak wong kon, sing dijak ngomong menungso tapi koslet. Oke, Mbak Kotrik, terima kasih luar biasa atas hari ini ngobrolnya. Mudah-mudahan deh nanti kita akan create something, sesuatu itu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu, dan kalau memang ada, mudah-mudahan menjadi awal yang terbaik buat semuanya. Ya, jadi kalau
perkataan mereka muncul itu yang kita mau gitu. Jadi pertama kita stimulus, berikutnya kalau mereka memunculkan itu dan mereka ketular sama teman-temannya, coba lo ini ya kita agendakan, karena tidak ada hal yang istimewa di muka bumi ini semuanya. Nothing impossible. Nah, tidak ada yang sesuatu yang istimewa buat kita, buat saya, buat orang-orang yang kayak sampean, di mana ketika kita mampu membuat sesuatu dan orang lain merasa itu ada nilai dan manfaatnya. Sip, terima kasih malam hari ini ngobrolnya. Mudah-mudahan episode berikutnya akan kita lebih seru, bahas tentang sosial media, bahas tentang toxic, membahas tentang kriteria majikan Blagedes. Masih banyak yang bisa dibicarakan. Masih banyak hal yang bisa kita bicarakan, tinggal banyak sekali dan nggak akan ada habisnya. Longgarnya Mbak Kontring kapan? Kalau saya pastinya setiap konten pasti ada duitnya. Kalau saya pasti seperti itu, dan itu yakin. Bahkan curhatan mereka itu bisa jadi duit buat saya. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Kontring. Selamat malam. Malam, yo.